Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kali ini Bapak Ibu, di akhir tahun 2022, saya tetap mengkritisi mengenai denominasi yang tidak ada di Alkitab, tetapi mengklaim sebagai Kristen. Bahkan lebih dari itu, sudah mengklaim, mereka menyatakan bahwa yang berbicara mengenai kekristenan itu sesat karena tidak sesuai dengan doktrin mereka. Ya. Saya akan berbicara mengenai Kristen, Katolik, dan Protestan. Nah, dari ketiga ini, ya, Kristen, lalu Katolik, dan lalu Protestan, yang ada di Alkitab itu hanya Kristen. Katolik dan Protestan tidak ada di Alkitab. Mereka boleh berargumentasi bahwa sesuai dengan sejarah-sejarah ya, bahwa mereka ada. Tetapi ternyata di Alkitab tidak ada. Jadi lebih mau percaya yang mana? Percaya Alkitab atau percaya kepada sejarah-sejarah yang tidak diizinkan, tidak dipilih, tidak dibentuk oleh Allah? Mau percaya yang mana? Kalau saya tetap percaya kepada Alkitab, karena Alkitab adalah satu-satunya kitab suci di jagat raya ini. Alkitab adalah kebenaran. Kebenaran adalah Yesus Kristus. Dengan demikian, yang lain tidak benar. Simpel ya? Simpel. Untuk mengujinya gampang. Siapa yang disembah? Itu saja. Kalau tidak menyembah Allah yang satu-satunya, Allah yang benar, Allah segala masa, yaitu Yesus Kristus, ya jelas bahwa mereka itu bukan pengikut Kristus. Tidak menyembah Allah yang ada di Alkitab. Kristen tertulis 6 kali ya, di Alkitab ya. Dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat. Itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia. Murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Itu tertulis. Kalau Katolik mana? Protestan mana? Ya tapi kan sejarahnya ada. Ya tapi tertulis juga di Alkitab. Nah, gampang kan? Siapa yang disembah? Hanya itu saja. Bukankah tiap-tiap agama itu yang membedakan adalah siapa yang disembah? Jadi kalau tidak menyembah Yesus, ya itu bukan Kristen. Apapun argumentasinya. Juga Kristen terdapat dalam Kisah Para Rasul 28 ayat 26 ayat 28. Ini kata Agripa. Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Roma 16 ayat 7.
Salam kepada Andronikus dan Yunias, saudara-saudaraku sebangsa, yang pernah dipenjarakan bersama-sama dengan aku, yaitu orang-orang yang terpandang di antara para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Sebelum Paulus, para rasul itu Kristen. 1 Korintus 9 ayat 5. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Itu Kefas, Petrus punya istri. Ingat ya, mertuanya itu disembuhkan oleh Yesus pada saat dia sakit demam. Jadi Petrus itu bukannya lajang, dia punya istri. Kalau untuk menjadi paus gitu ya, tidak punya istri. Nah, ini Petrus punya istri. Berarti dia tidak mendirikan Katolik. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Ini kesaksian Paulus bahwa dia orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16. Ini kata Petrus ya. Surat ini pun ditulis antara sekitar tahun 53 sampai 65 lah ya. Jadi surat 1 Petrus ini ya, kita baca dari 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, dia tidak menderita sebagai orang Katolik atau orang Protestan atau penyembah Tritunggal, tidak. Tapi kata Petrus, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Dalam nama Kristus. Siapa nama Kristus itu? Enggak mungkin Romo Kristus, Pendeta Kristus, Paus Kristus, Nabi Kristus. Enggak mungkin. Padanannya adalah Yesus Kristus. Hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Yesus. Apalagi dalam nama Allah Tritunggal. Dalam nama Bapa. Nggak ada. Ini ayat-ayat Alkitab. Bukan kata saya. Lalu bagaimana? Ya, Katolik kan tidak ada. Protestan juga tidak ada. Ya, di Alkitab ya. Tapi bagaimana Katolik dan Protestan muncul? Yaitu hasil ngarang bebas. Ya, mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3. Kan itu kan? Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Itu, jadi ngarang bebas. Lalu muncullah Katolik dan Protestan. Ya. Begitu mereka muncul, ya, mereka mengklaim apa yang menjadi hak miliknya Kristen. Menjadi milik mereka. Menjadi miliknya Katolik dan Protestan. Antara lain kemarin yang saya lakukan itu, ya, yang mengenai perdebatan ya, bahwa mereka mengklaim bahwa Alkitab adalah milik mereka. Padahal kalau mereka mengacu kepada pendiri Katolik adalah Petrus kan lahir kurang lebih tahun 1 ya. Sementara apa?
Taurat itu 4.500 tahun sebelum ada Petrus itu sudah ada. Kitab nabi-nabi pun demikian. Juga kitab Mazmur. Yesus membacakan kitab Yesaya. Berarti itu sudah ada. Jadi ngawur tuh. Bahwa Alkitab itu adalah milik mereka. Nggak baca Alkitab sih. Itu ya yang mengklaim tuh. Petrus saja lahirnya kurang lebih ya tahun 1 lah. Tidak beda jauh umurnya dengan Yesus ya. Mungkin dia lebih tua 10 atau ya 10 tahun 15 tahun lah. Dan kitab itu sudah ada, kitab Perjanjian Lama. Makanya baca Alkitab, jangan dengar dongeng. Oke, kita lanjutkan. Udah miliknya Kristen diklaim oleh mereka, lalu dirubah. Dirubah semaunya. Ya, ada paling tidak ada 6. Ini contohnya. Yang pertama, ya, apa kata Alkitab? Yesus adalah milik Kristen, yaitu sebagai satu-satunya Tuhan Allah, Alfa Omega. Tuh, ya, Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu Yesus, miliknya Kristen. Dia adalah Alfa Omega. Nah, kalau Yesus-Yesusan yang gondrong tuh, yang tangannya bolong, yang masih menyembah kepada Allah-Allahan segitiga itu ya. Nah, Yesus yang asli diganti oleh mereka menjadi Yesus-Yesusan. Tadi yang tangannya bolong, masih bolong sampai sekarang itu, hebat amat itu. Ya. Materialnya itu bisa membolongi tangan Yesus yang apa tuh? Yang roh. Kasihan ya. Saya sih nggak kasihan. Dengar tengkuk. Nggak mau baca Alkitab, nggak mau berubah. Nanti rasakan di dalam penghakiman, dalam tahta putih. Ya kalau di dunia ini meja hijau. Nah di situ berdalih. Di hadapan Yesus berdalih. Tapi udah terlambat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, milik Kristen ini ya, yang dirubah-rubah, yang mereka rubah oleh Katolik dan Protestan ya. Yang kedua, Allah dan Tuhan adalah milik Kristen. Allah yang esa dan Tuhan itu punya nama Yesus Kristus. Ya, Allah yang esa dan Tuhan itu punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Jelas kan? Allah yang esa, juru selamat, Tuhan itu punya nama. Namanya Yesus Kristus. Lalu diganti deh, jadi Allah-Allahan. Ya, Tuhan-Tuhanan. Nah sekarang yang ketiga, milik Kristen yang dirubah ya. Roh Kudus adalah milik orang Kristen. Roh Kudus adalah Yesus Kristus itu sendiri.
Wahyu 14 ayat 13. Sungguh kata Roh. Kan kata Yesus, aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Kalau dia fisik, mana bisa dia menyertai 1, 2, 1 bisa ya, 2, 3, 4, 5 orang percaya di tempat yang berbeda. Justru karena dia roh Allah, roh Tuhan, itu adalah pasti kudus. Roh Kudus, roh Yesus. Jadi Roh Kudus adalah Yesus roh. Tetapi kalau roh kudus-kudusan, bukan roh yang ada, Roh Kudus yang ada dalam kitab, itu mereka robah. Yang keempat, juru selamat adalah milik orang Kristen. Juru selamat itu harus Allah dan punya nama Yesus Kristus. Tadi itu Yudas 1 ayat 25. Nah, sedangkan juru selamat abal-abal cuma manusia Yesus-Yesusan yang gondrong ya, dan yang masih menyembah Allah-Allahan itu, Allah segitiga ya. Allah yang pribadi kedua ya. Nah, itu bukan Allah yang ada dalam kitab. Ya, itulah yang mereka robah. Lalu yang kelima, yang milik Kristen yang dirobah, yang diklaim milik mereka, tapi mereka robah, tidak sesuai dengan Alkitab, yaitu Alfa Omega, adalah yang awal dan yang akhir. Alfa Omega adalah huruf Yunani, Alfa adalah yang awal, dan Omega adalah huruf terakhir. Itu Alfa Omega itu yang awal dan yang akhir. Itu adalah Allahnya orang Kristen. Nah, kalau Alfa Omega abal-abal, yaitu si Bapa, yaitu adalah miliknya para penyembah Allah segitiga. Nah, yang keenam, 6 aja lah, ya. 6 juga sudah banyak ya. 1 aja sudah menggagalkan semuanya, apalagi 6. Yang keenam, sorga adalah khusus untuk orang Kristen. Di tata sorga cuma duduk seorang, yaitu Tuhan Allah Yesus Kristus, terdapat dalam Wahyu 4 ayat 2 dan ayat 8. Nah, sedangkan sorganya abal-abal, ya, sorga yang rumahnya si Bapak itu bergaya Spanyol, Sparo, terusin aja sendiri. Saya nggak tega tuh. Ya kan? Nah, itu adalah miliknya Allah segitiga. Amin. Jadi mereka tidak ada di Alkitab. Tetapi begitu mereka muncul, mereka mengklaim apa yang menjadi miliknya Kristen. Lalu mereka robah. Ya buktikan kalau tidak. Siapa yang disembah? Apa yang mereka perlakukan terhadap Yesus yang adalah Sang Pencipta? Mereka rendahkan. Ya. Begitu rendahnya. Mereka fitnah bahwa yang mencipta adalah Bapa. Mana ayatnya? Sebab itu, sekali lagi saya katakan, ini bicara keselamatan. Jangan serahkan keselamatanmu, ya, keselamatan kalian, keselamatan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, itu kepada Romo dan kepada para pendeta Tritunggal. Jangan. Karena keselamatan tidak di tangan mereka. Keselamatan ada pada Yesus. Ya. 2 Timotius 3
ayat 15. Sebentar, 2 Timotius maksud saya. Betul, tapi saya salahin tadi. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Sudah ada kitab suci waktu Timotius kecil. Ya kan? Sudah ada. Yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Amin. Keselamatan itu oleh iman kepada Kristus Yesus. Bukan kepada Romo, bukan kepada para pendeta, bukan kepada siapapun juga. Melainkan keselamatan itu hanya iman kepada Kristus Yesus. Baca Alkitab, sembahlah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.